Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nogi Muharam, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 24905449570. Nomor UKG 20150213387. Saya guru mata pelajaran TJKT di SMKN 13 Bandung. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kompetensi di kelas 10, materi merakit komputer desktop menggunakan pembelajaran Project Based Learning pada tanggal 11 September 2024. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. KM tolong disiapkan untuk berdoa. Duduk siap. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Alif Prasetyo. Anza. Izin. Maha. Hadir, Pak. Mario. Hadir, Pak. Dispen. Raudo. Hadir. Rido. Hadir, Pak. Sahrul. Hadir, Pak. Tianka. Hadir, Pak. Valen. Hadir, Pak. Zakaria. Hadir, Pak. Oke. Semuanya sudah di absen ya. Nah, selanjutnya sebelum memulai kegiatan hari ini, kita terlebih dahulu cek kelengkapan seragam yang kalian gunakan apakah sudah memenuhi standar K3LH. Dicek dari mulai seragam sampai ke alas kaki ya. Berdiri dulu, dicek dulu. Oke, sudah lengkap? Oke, udah memenuhi K3LH? Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lakukan kegiatan hari ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan kesungguhan agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan merakit sebuah komputer PC atau desktop. Nah, kemudian adapun indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu diantaranya yang pertama, peserta didik mampu memilih komponen yang sesuai dengan yang diharapkan oleh calon pengguna komputer. Nah, jadi nanti ada sebuah studi kasus atau ada sebuah pesanan dari pelanggan tentang komputer yang diinginkan. Nah, itu nanti kalian sesuaikan komponennya kira-kira apa saja yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan peralatan yang akan digunakan untuk merakit PC desktop dengan baik dan benar. Nah, di sini peralatannya kalian tentukan, misalnya selain obeng apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menampilkan hasil merakit PC dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti setelah dirakit, setelah dipasangkan, apakah komputer tersebut berhasil siap digunakan atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir,
Nah, ini dievaluasi, peserta didik dapat mengevaluasi komputer yang telah dirakit sesuai dengan yang diharapkan oleh calon pengguna komputer. Nah, ini dievaluasinya melalui BIOS, dicek komponennya apakah sudah terdeteksi semuanya di BIOS, dan apakah PC health-nya sudah stabil atau tidak. Jangan sampai di angka 70 derajat ya. Angka stabilnya di angka 35 derajat sampai 40 derajat. Kalau misalnya dari 50 derajat naik terus beranjak ke 70 derajat, maka hentikanlah komputer tersebut ya, dimatikan aja. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita melakukan relaksasi sejenak untuk memanajemen diri. Mari kita lakukan stop. Ya, oke, silakan diikuti ya. Halo, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, ya sudah ya. Gimana, udah dirasakan lebih rileks? Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita kerjakan terlebih dahulu pretest berikut ini. Silakan di scan. Silakan di scan. Waktu pengerjaannya 5 menit aja ya. Ya, oke. Waktu untuk pretest sudah beres ya. Nah, untuk hasilnya silakan bisa lihat di layar monitor. Maha 100, Palen 100, Jakaria 80, Bayu 80. Nah, jadi artinya di sini kalian memang sudah mengetahui walaupun materi tersebut belum disampaikan gitu ya. Alhamdulillah bagus-bagus. Kemudian berikutnya Bapak di sini ada pertanyaan ya. Yang bisa menjawab silakan mengacukan tangan kemudian dijawab ya. Nah, di sini untuk pertanyaannya
Untuk menghasilkan komputer PC atau desktop yang berkualitas, diperlukan proses tahapan yang tepat ketika pemasangan komponen PC. Tahapan seperti apakah itu? Pak, Ya, silakan Jakaria. izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Untuk tahapannya itu ada 4 ya, Pak. Ya. Yang pertama ada tahapan pemasangan komponen VC di luar casing. Betul. Artinya di sini memasangkan 3 komponen utama seperti CPU plus fan, RAM, VGA pada motherboard di luar casing. Lalu kemudian setelah 3 komponen utama terpasang pada motherboard, kita coba untuk menghidupkannya dengan memberinya listrik melalui power supply. Setelah dipastikan ketiga komponen tersebut berjalan dengan baik, maka tahapan selanjutnya ialah yang kedua, yaitu tahapan pemasangan komponen VC di dalam casing. 3 komponen utama yang sudah terpasang pada motherboard kemudian dimasukkan ke dalam casing yang diikuti dengan pemasangan komponen-komponen lainnya seperti HDD, SSD, ROM, dan lain-lain. Ya. Ada yang menambahkan? Izin menambahkan. Boleh, silakan. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan merakitkan kabel-kabel yang terhubung di dalam casing. Izin lanjutkan, Pak. Baik. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan menutup casing. Apakah komputer bisa dinyalakan dan bisa masuk BIOS? Oke, betul ya, jawabannya benar sekali. Jadi tahapan yang pertama itu pemasangan 3 komponen utama pada motherboard tapi posisinya di luar casing. Kemudian tahapan yang kedua, setelah komponen utama tersebut terpasang di motherboard, langkah selanjutnya adalah memasangkan motherboard tersebut ke dalam casing. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan komponen-komponen yang lainnya, misalnya hard disk, kemudian CD-ROM atau DVD-ROM atau komponen yang lainnya. Lalu kemudian tahapan yang ketiga, merapihkan kabel-kabel yang ada di dalam casing tersebut. Lalu kemudian yang terakhir, setelah rapi, ditutup casingnya, lalu kemudian diuji coba, ya, apakah di BIOS sudah terbaca atau tidak si komponennya, gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir sudah tadi disampaikan di awal, dicek suhunya atau PC health-nya, apakah prosesornya overheat atau tidak, gitu ya. Jadi kita tahapannya sampai situ, belum sampai ke install OS-nya belum ya. Jadi hanya sampai ke pengecekan komputer tersebut bisa digunakan atau tidak, gitu ya. Jadi paham ya? Nah, oke, untuk yang selanjutnya, biar kalian lebih memahami dalam merakit komputer, mari kita simak dulu video berikut ini, video tentang merakit sebuah komputer. Silakan disimak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sendiri Komputer. Dan di pembahasan kita kali ini, kita akan belajar gimana caranya merakit komputer, komponen demi komponen, sampai komputer yang hidup dan menyala. Jadi di sini saya udah ada peralatan untuk merakit. Yang ini adalah komponen terpenting untuk merakit, yaitu sebuah motherboard. Jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini, di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan bawah, ya sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan baterai CMOS, tutup positif ada di atas. Ya, selanjutnya adalah pemasangan heatsink, taruh motherboardnya, kemudian kita putar menggunakan obeng, jadi kita putar ke arah kanan, mengunci agar pengairan tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita pasang power supply-nya seperti ini, dan kita baut menggunakan baut power supply. Selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel, kita masukkan dan kita tekan ke bawah. Ya, itu. Jika sudah selesai, kita ikat menggunakan kabel T karena kita bakalan menguji coba komputernya. Dan setelah dihidupkan dan ternyata komputer ini hidup ya, kan tombol delete tersebut, kita bakalan melihat apa-apa saja yang terdeteksi di dalam sebuah komputer itu. Ya, bagaimana? Cukup jelas video tutorialnya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Bapak sedikit mengulas terkait
prosedur bongkar pasang komputer nanti yang akan kita lakukan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Di antaranya, nah ketika nanti kita bongkar pasang komputer atau memasang komponen ke motherboard, tentu saja kan ada bongkar pasangnya, ya. Nah itu yang pertama, matikan dan putuskan sumber daya listrik. Jadi ketika melakukan bongkar pasang komponen ke motherboard, itu power supply listriknya jangan terhubung ke stop kontak yang ada di meja itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang jadi fokus, yang kedua yang harus diperhatikan yaitu ketika memasang prosesor. Nah di sini prosesor dipasangkan kedudukannya itu harap diperhatikan karena ada ciri khusus ya. Di keempat sudut ini ada salah satu sudut yang berbeda yaitu tanda segitiga ya. Kemudian pada dudukannya akan terlihat keempat sudut ini satu yang berbeda seperti ada patahannya gitu. Nah itu segitiga dengan patahan dihubungkan, dipaskan. Setelah dirasakan itu sudah pas, yakin betul pas, kemudian dikunci. Tapi kalau misalnya merasa tidak yakin, lebih baik kalian tanyakan ke bapak atau ke instruktur, gitu ya. Jangan sampai posisinya tidak yakin, kemudian kalian kunci dan ternyata salah, itu akan menyebabkan kerusakan pada prosesor tersebut, gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya ini terkait dengan baud nih ya. Nah ini baud pada komponen ada jumlahnya di tiap masing-masingnya. Misal di motherboard nih. Di motherboard itu baud yang terpasangnya memang harusnya ada 6 idealnya, tapi minimal 4 tidak apa-apa ya. Ada dudukan motherboardnya, kemudian ada baud motherboardnya. Lalu kemudian baud di hard disk, nah ini idealnya memang 4, tapi kalau misalnya terdapat 2 masih tidak apa-apa gitu ya, boleh. Lalu kemudian untuk power supply itu harus semuanya ada 4 gitu ya. Nah jangan sampai nanti ketika selesai merakit, jangan sampai bautnya berkurang atau bahkan menjadi lebih, gitu ya. Lalu kemudian, yang terakhir, setelah dipasangkan semuanya, nah kalian cek melalui BIOS, apakah komponennya sudah terbaca semuanya, ya. Kemudian yang selanjutnya, cek suhunya, apakah prosesornya overheat atau tidak, gitu ya. Setelah semuanya dirasakan bagus, oke. Kemudian coba dinyalakan komputernya, gini ya. Nah, tapi untuk install Windows ini di lain pertemuan kita bahas. Jadi kita sampai ke BIOS saja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Nah, kalau begitu kita akan memulai untuk proyek merakit komputer. Di sini ada LKPD. Nah, misalkan nih, ya, Bapak ada contoh kasus dulu nih, ya. Misalkan kita mendapatkan pesanan dari konsumen sebanyak 2 unit PC untuk kebutuhan kantor. Nah ini tolong digarisbawahi untuk kebutuhan kantor, ya. Jadi nanti silakan kalian pilihkan spesifikasi yang cocok untuk kebutuhan kantor itu seperti apa, gitu ya. Selanjutnya silakan kalian rencanakan bahan dan alat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna komputer tersebut. Ya, paham ya? Nah, di sini komputernya ada 4, ya, totalnya ada 4. Permintaan konsumen tadi cukup 2 saja, ya. Mudah-mudahan Bapak harapkan sih semua nyala ya, tapi minimal 2 saja sudah cukup. Oke, paham ya? Nah, untuk mengefektifkan waktu dalam membuat pesanan atau proyek komputer, kalian akan bekerja secara berkelompok, satu kelompok maksimal 4 orang. Silahkan diatur dulu kelompoknya, apakah sudah berkelompok ini? Duduknya udah sesuai? Oke, bagus. Ya, sebentar. Selanjutnya, Bapak akan membagikan lembar kerja praktikum atau job sheet. Nah, sebelum mengerjakan, silakan kalian baca-baca dulu, literasi dulu dari berbagai sumber, silakan. Ya, bisa tonton lagi video tadi, boleh ya di HP-nya masing-masing. Satu kelompok ini cukup 1 aja ya. Silakan dibaca-baca dulu.
Sudah dibaca? Sudah? Oke, silakan langsung saja kerjakan proyek merakit PC-nya. Bapak kasih waktu kurang lebih 35 menit. Silakan dikerjakan. Sudah nyala? Oke, dicek komponennya apakah sudah terdeteksi. Dicek lagi komponennya. Harddisknya coba dicek. Harddisknya berapa kapasitasnya. Itu tadi ada total memory size tadi. Di MIT di back. Tuh. 16 giga ya. Kalau buat perkantoran mah udah gede banget ya. Bagus lah ya, cukup ya. Suhunya, prosesornya berapa? 44 derajat, artinya aman nggak? Aman ya, stabil ya. Oke, bagus ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Oke, ini udah bagus. Paling dirapikan aja kabelnya ya. Masih proses? Masih ya. Nah, masih banyak waktu. Ini masih proses? Oke, lanjut. Coba sampai masuk ke BIOS ya. Tapi kalau masuk ke BIOS, laporan ke bapaknya. Sudah? Oke, kita cek ya. Ya, udah tampil BIOS ya. Coba dicek komponen yang terpasang pada motherboardnya, dimulai dari harddisk lah. Ya, Bapak pengen tahu harddisknya berapa kapasitasnya.
Di sini, di sini. Oke. Berapa kapasitas harddisknya? 500 giga itu untuk harddisk yang piringan. Kalau harddisk yang SSD-nya ada nggak? Ada ya. Berapa kapasitasnya? 128. Ya, yang merek Midas ya. Coba RAM-nya. RAM-nya berapa kapasitasnya? Untuk RAM. RAM di MIT biasanya. Nah, total memory size 16 giga ya. Cukup lumayan besar untuk aplikasi perkantoran ya. Ya. Sangat-sangat besar. Untuk suhunya berapa? 43 derajat. Aman nggak segitu? Aman ya, bagus ya. Oke, ya berarti udah oke ini. Tinggal install OS aja. Tapi di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kita tunggu kelompok yang lain ya. Ya, sama. Kelompok yang lain masih ada waktu 20 menit. Gimana kelompok ini? Ada masalah? Monitor. Terus? PSU rusak. Oke. Coba lagi. Masih ada waktu 16 menit. Gimana, Bay? Gimana? Ada masalah? Ada Pak. Jadi di bagian motherboardnya panas, tapi yang lainnya tidak bekerja Pak. Yang lainnya tidak? Bekerja aja. Tidak bekerja. Banyak komponen yang bermasalah berarti ya. Power supply? Ada listriknya nggak? Nggak ada? Ya, udah selesai ya waktu untuk merakit komputernya. Silakan diletakkan lagi obengnya. Udah. Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok yang lainnya? 3? 4? Sekarang coba hasil rakitannya dirapikan di mejanya masing-masing. Dirapikan, berdirikan, dirapikan. Silakan. Ya, berdiriin. Oke. Sudah? Kalau sudah, coba kelompok 1 bagaimana hasil produk yang kalian buat? Silakan. Menurut kami yang kami rakit sudah bagus Pak, karena ketika dicek ke BIOS semua komponennya sudah terbaca. Oke. Oke, ya jadi semua komponennya sudah terbaca dan suhunya pun normal. Ya, Pak. Oke. Kemudian bagaimana dengan kelompok 2? Apakah komputernya bagus? Ya Pak, untuk visi nomor 2, kelompok 2 sudah aman, komponen sudah terbaca, SATA dari harddisk sudah terbaca, Sudah Pak, terdetek. 500 GB, sama SSD juga sudah terbaca di ukuran 128, Baik. sama CPU, Suhu. temperatur CPU sudah aman di angka 45 derajat. Ya, oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ya. Bahwa BIOSnya sudah muncul, tapi suhunya nggak kelihatan. Yang lain seperti harddisk, RAM dan CPU lain terbaca. Ya. Dan PC health-nya nggak tampil Pak. PC hold nggak tampil. Nah, kalau nggak tampil seperti ini agak riskan ya, khawatirnya misalnya 45 naik 50-60 dan itu akan menyebabkan overheat ya. Jadi ya belum dianggap komputer ini layak gitu ya, layak untuk digunakan. Baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Menurut kami kurang bagus Pak. Kurang bagus. Karena di bagian PSU-nya tidak bekerja. Ya. Terus monitornya juga tidak menyala. Komponen berarti ini sama sekali tidak bisa digunakan ya artinya ya. Ya, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Baiklah, Bapak ucapkan selamat dan terima kasih kepada kelompok yang sudah berhasil menyelesaikan proyeknya. Namun bagi yang belum berhasil,
jangan berkecil hati, di lain kesempatan nanti kita coba lagi ya. Baiklah, setelah proses kegiatan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ada yang bisa menjawab? Menyimpulkan? Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat menerima pesanan sesuai dengan prosedur dunia kerja. Yang kedua, kita dapat merencanakan sesuai dengan bahan yang dibutuhkan calon pengguna komputer. Yang ketiga, kita dapat menyesuaikan dengan jumlah pesanan. Yang terakhir, kita dapat mengevaluasi apakah PC komputer dapat siap digunakan atau tidak. Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, oke, setelah merakit, kita lanjutkan kembali. Kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan post test untuk mengetahui sejauh mana kalian setelah mempelajari materi ini, ya. Silakan di-scan. Sudah di-scan? Sudah? Waktunya 5 menit saja ya. Ya, untuk post test waktunya udah habis. Untuk cek nilai silakan dilihat di layar monitor ya. Rido 100, Randy 80, Rasya 100. Oke, hasilnya bagus-bagus ya. Selanjutnya silakan kalian mengisi refleksi ya pada barcode berikut ini. Refleksinya diisi ya. Waktunya 5 menit. Ya, udah diisi semua ya refleksinya ya. Oke. Alhamdulillah banyak manfaat telah kita peroleh hari ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, proses kegiatan hari ini telah selesai. Terima kasih atas kedisiplinan dan tanggung jawab kalian dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, tolong dirapikan dulu meja kerjanya. Tolong dirapikan dulu. Oke, simpan kembali. Obengnya dirapikan lagi posisinya. Kursi-kursinya masuk, kursi-kursinya masukin ya. Oke. Oke, udah ya, semuanya udah rapi ya. Semuanya berdiri, kursinya masukkan ke meja. Oke, untuk kegiatan hari ini kita tutup. Silakan KM untuk berdoa. Siapkan untuk berdoa. Bersiap. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruangan.